Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3701. Berita pembunuhan Ye Junlin. Bosnya dibunuh. Bagaimana ini mungkin? Pos pemeriksaan kami tidak mengeluarkan peringatan apapun. Tuan Ye sedang mundur, dan seharusnya Master Sekte Qian Qiu yang menembak. Kekuatan besar. Kalau tidak siapa yang bisa menyelinap ke base camp tanpa menyadarinya. Berita pembunuhan Ye Junlin seperti batu besar yang menabrak air dari ketinggian. Seluruh base camp dalam keadaan panik. Lebih banyak orang percaya bahwa ini adalah sinyal dari koalisi tiga arah yang meluncurkan serangan umum ke base camp. Untungnya, Li Ziran dan eksekutif inti lainnya mencoba yang terbaik untuk menenangkan, yang membuat situasinya sedikit lebih stabil. Setelah itu, sekelompok pejabat tingkat tinggi bergegas ke ruang rahasia tempat Ye Junlin mundur. Xiao Feng juga datang untuk menyelidiki dengan semua orang, dan dia secara pribadi harus mengkonfirmasi situasi Ye Junlin. Tuan, bagaimana keadaan tuanku? Kalian semua menyingkir. Xiao Feng meraung cemas. Harus dikatakan bahwa keadaan cemas Xiao Feng mendengar kabar buruk saat ini telah ditafsirkan dengan sempurna olehnya. Ruang rahasia dikelilingi oleh anggota base camp, dan mereka membuka jalan bagi Xiao Feng. Xiao Feng tidak sopan, dan dengan cepat masuk ke koridor, yang semuanya merupakan anggota inti dari base camp. Jangan berisik, jangan ganggu kultivasi guru. Menghadapi ledakan kebisingan, Xiao Feng sekali lagi menepis rasa keberadaannya. Menurutnya, semakin banyak hal ini terjadi, semakin banyak keagungan yang harus dia tunjukkan sebagai murid pertama. Secara khusus, begitu Ye Junlin meninggal, dia akan mengendalikan seluruh base camp. Siapa yang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang hubungannya dengan Gong Qianqiu? Benar saja, pemandangan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Xiao Feng terus berjalan masuk, dan segera datang ke ruang rahasia. Melihat dari kejauhan, saya melihat Li Ziran, Junjun dan yang lainnya berdiri di sekitar Ye Junlin. Tuan, bagaimana keadaan Tuan sekarang? Xiao Feng melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Wajah Li Ziran penuh dengan kesedihan, dan dia menghela nafas dan berkata, situasinya tidak optimis. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Serius sekali. Xiao Feng membuat ekspresi terkejut, dan matanya dengan cepat beralih ke Ye Junlin di tempat tidur. Melihat bahwa seluruh wajah Ye Junlin sangat pucat, tidak ada jejak darah dan vitalitas sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa dadanya masih sedikit naik turun, tidak ada yang akan curiga bahwa itu adalah mayat. Tuan, mengapa Anda tidak mengeluarkan benda-benda di tubuh Tuan? Xiao Feng bertanya dengan curiga. Dia menemukan bahwa Ye Junlin sedang berbaring miring saat ini, dengan bilah pendek Wanjun tertancap di punggungnya. Li Ziran menghela nafas lagi dan berkata, kami mencobanya, tetapi setiap kali kamu menariknya keluar, aura tuanmu akan menurun dengan cepat. Tapi Junjun mengatakan bahwa senjata itu tampaknya telah diolesi dengan semacam racun khusus, yang terus-menerus merusak darah Junlin. Wajah Li Ziran sangat jelek, dan matanya merah. Dan dia jelas-jelas berusaha sekuat tenaga untuk menahan air mata kembali keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan adalah kultivator tubuh murni. Bagaimana dia bisa terluka oleh senjata biasa? Di mana saudara laki-laki yang bertugas menjaga? Apakah Anda menemukan jejak pembunuh? Diam-diam menyelinap masuk dalam waktu sesingkat itu. Apa yang kamu lakukan untuk makan? Itu seperti seikat ember nasi. Xiao Feng sekali lagi tampil di level seorang aktor, dan sambil menjelaskan hubungan dalam kata-katanya, dia juga membuang potnya. Beberapa saudara yang bertugas telah dirobohkan. Pembunuh itu harus menjadi ahli racun, dan kekuatannya jauh di atas para penjaga. Dan tekstur senjata yang melukai ayah terlihat luar biasa, terutama racun pada bilahnya aneh. Dan tidak biasa, kata Junjun dengan nada serius. Aku khawatir itu tidak hanya di atas penjaga. Bahkan jika bos sedang mundur, sangat sulit untuk mendekati dengan diam-diam.
Jadi aku curiga sangat mungkin reruntuhan Kunlun bisa melakukannya. Suzaku berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 3702, Xiao Feng menentukan apakah itu berhasil. Xiao Feng merasakan napas di dalam hatinya, dan dia merasa bahwa ini adalah dua kata paling menyenangkan yang Suzaku katakan baru-baru ini. Suzaku memiliki prestise yang tinggi di antara anggota inti base camp, dan sangat luar biasa dalam kemampuan analisis hal-hal yang dapat diubah. Oleh karena itu, hampir semua orang percaya bahwa itu adalah karya reruntuhan Kunlun yang kuat. Informasikan base camp untuk memperkuat pertahanan di mana-mana. Aktifkan semua formasi pertahanan, dan waspadalah terhadap serangan diam-diam oleh pasukan koalisi tiga pihak. Xiao Feng tahu bahwa kesempatannya untuk tampil telah tiba. Pada saat seperti itu, orang lain tidak memiliki tuan. Selama Anda berperilaku tenang, Anda akan diyakinkan oleh lebih banyak orang. Xiao Feng sudah mulai membuka jalan untuk mengambil alih kendali base camp. Benar saja, mata banyak orang yang melihat Xiao Feng telah banyak berubah. Bahkan King Long dan yang lainnya yang pernah berseteru dengan Xiao Feng sebelumnya berubah pikiran. Mereka tidak mengharapkan Xiao Feng untuk menstabilkan situasi secara keseluruhan pada saat seperti itu. Engah. Pada saat ini, Ye Junlin memuntahkan seteguk darah. Tuan, bagaimana perasaanmu? Xiao Feng buru-buru mengambil kesempatan untuk maju mengamati situasi dari jarak dekat, dan menemukan bahwa darah yang Ye Junlin keluarkan diwarnai dengan warna ungu dan hitam. Baunya sangat menyengat, dan beberapa orang yang dekat dan relatif biasa-biasa saja bahkan merasa sedikit pusing. Bahkan Xiao Feng bingung sejenak. Seperti yang diharapkan dari racun para dewa, yang menempati urutan kedua dalam poison klasik, itu masih bisa sangat beracun bahkan jika meresap ke dalam darah. Xiao Feng menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Melihat wajah Ye Junlin lagi, sepertinya tertutup embun beku, dan napasnya bahkan lebih lemah. Ye Junlin. Ayah. Bos. Semua orang berkerumun ke depan, dan suasana tegang mencapai ekstrim. Tidak ada gunanya berada di sini. Li Ziran mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu, dan dia menjadi sangat kurus, seolah-olah dia telah berusia lebih dari 10 tahun dalam sekejap. Kerumunan mundur, dan Xiao Feng membuat serangkaian pengaturan pertahanan lainnya, menyapu gelombang kehadiran di depan anggota base camp. Setelah semuanya beres, Xiao Feng menemukan tempat terpencil dan menghubungi Gong Qianqiu. Menginformasikan berita pembunuhannya yang sukses, dan juga memamerkan penampilannya yang luar biasa di base camp. Kuburan massal. Di dalam altar umum gereja Qianqiu. Gong Qianqiu membagikan informasi terperinci yang dikirim oleh Xiao Feng kepada semua orang. Tusukannya bagus. Tusukannya luar biasa. Xiao Feng benar-benar berhasil. Ye Junlin. Ye Junlin. Aku khawatir kamu tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan ditikam dari belakang oleh pemimpin yang paling berharga. Gong Qianqiu mau tidak mau melihat ke atas. Tertawa. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Tuan, bisakah si idiot Xiao Feng itu benar-benar berhasil membunuhnya? Guguk Xiao skeptis tentang hal ini, dan melanjutkan, apakah menurut Anda akan ada penipuan? Sebelum Gong Qianqiu bisa menjawab, Tuan Bon langsung menyela, sama sekali tidak. Ya, mengapa Master Bon begitu yakin? Gong Qianqiu bertanya dengan ragu. Sebenarnya, Gong Qianqiu juga memiliki beberapa keraguan. Meskipun Xiao Feng tidak akan menipu dirinya sendiri, dia tidak tahan dengan trik Ye Junlin. Jika ini yang Ye Junlin berpura-pura, saya tidak tahu. Master Sekte, Anda baru saja menyampaikan informasi Xiao Feng. Deskripsi keadaan Ye Junlin persis sama dengan keadaan racun para dewa. Master Bon berhenti dan melanjutkan. Dan penyamaran biasa tidak mungkin untuk mencapai efek ini. Terutama Xiao Feng menyebutkan bau aneh dalam darah. Itu adalah bau unik yang disebabkan oleh racun meteorit para dewa yang merusak darah, yang menunjukkan bahwa Ye Junlin memang diracuni. Bahkan jika Ye Junlin adalah seorang kultivator tubuh murni dan hampir tidak bisa menyelamatkan hidupnya, Shen Yun telah merusak fundamentalnya, dan dia tidak akan pernah kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Begitulah.
Keraguan Gong Qianqiu adalah sepenuhnya dihilangkan. Tampaknya meningkatkan kultivasi Xiao Feng selama ini memang efektif. Tetapi Ye Junlin sendiri sedang mencari kematian, dan ingin merangkak mundur sebelum perang. Sebaliknya, itu memberi Xiao Feng kesempatan untuk menyerangnya. Haruskah kita juga berurusan dengan base camp? Guguk Xiao bertanya dengan suara kental. Bab 3703. Miliki hubungan yang baik dengan 3 orang suci. Divisi Sihir Kota. Tianxi dan yang lainnya juga menerima kabar dari Gong Qianqiu bahwa Ye Junlin terluka parah oleh pembunuhan itu. Tuhan benar-benar membantuku. Jika menyerang base camp saat ini, bukankah akan mudah? Tianxi sangat gembira. Orang terkuat di base camp adalah Ye Junlin, dan Tianxi adalah satu-satunya yang tidak yakin tentang Ye Junlin. Namun kini kekhawatiran itu telah hilang. Tuan muda, bagaimana menurutmu? Tianxi menahan emosinya dan mengalihkan perhatiannya ke Xie Huanyu. Meskipun Zenmosi adalah wilayahnya, ketergantungan terbesar pada akhirnya adalah faksi Changqiong yang diwakili oleh Tuan Muda. Xie Huan merenung sejenak dan berkata, "Monyet sialan ini, Ye Junlin, saya ingin menghancurkannya menjadi puluhan ribu keping dengan tangan saya sendiri. Tetapi saya tidak berharap dia membalikkan perahu di selokan terlebih dahulu. Teman-teman pergi jalan bersama, sehingga dia tidak akan sendirian di jalan Huangquan." Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Xuan Ming? Tianxi berkata dengan sedikit sedih, mereka belum membuat pernyataan. Mungkin kita jangan mengambil tindakan, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Bantu para pengecut. Karena mereka tidak terburu-buru, kita tidak perlu menjadi burung pertama. Xie Huanyu berkata pelan, ini kerjasama itu sendiri adalah langkah yang tidak berdaya. Biarkan mereka melakukannya terlebih dahulu. Dan yang terbaik bagi kita untuk mengambil keuntungan dari keuntungan nelayan. Sekarang, apa yang dikatakan Tuan Muda itu sangat benar. Saya akan menunda waktu serangan dengan alasan bahwa aku belum siap, dan lihat bagaimana tanggapan mereka. Tianxi berkata dengan dingin. Xie Huanyu mengangguk dan berkata, saya juga akan pergi ke penguasa istana secara langsung, dan bertanya langsung padanya, dan saya bisa tahu apa maksudnya. Xie Huanyu telah lama terobsesi dengan Gong Qianqiu. Meminta adalah mengambil kesempatan untuk mendekat, sehingga mengembangkan Gong Qianqiu menjadi kultivator ganda sesegera mungkin. Lalu ada Tuan Muda Lao. Tianxi berkata dengan sungguh-sungguh. Sisi lain, Gong Qianqiu juga membuat persiapan akhir untuk menangani base camp. Sekarang Ye Junlin terluka parah, mudah untuk mengatasinya. Namun, masih diperdebatkan bagaimana bertindak untuk meminimalkan kerugian dari pihak sendiri. Saudara Sue, saya pikir lebih baik kita mengambil keuntungan dari nelayan dan membiarkan Tianxi dan Changqiong mengirim untuk menyerang base camp. Pada saat itu, mereka akan kalah dalam pertarungan, dan kita akan menghancurkan Tianxi dan Changqiong. Gong Qianqiu tersenyum. Rencananya sangat bagus, tetapi Xie Huanyu dan yang lainnya mungkin belum tentu melakukannya. Sue Pengzan berhenti dan melanjutkan. Sekarang Xie Huanyu dan yang lainnya lebih unggul dalam kekuatan keseluruhan. Mereka pasti tidak akan mau melakukannya. Ditugaskan oleh kami. Apakah itu? Gong Qianqiu bertanya ragu-ragu. Sue Pengzan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sarankan agar kita tidak perlu terburu-buru. Bertindak, dan belum terlambat untuk menunggu kedatangan 3 putra suci. Pada saat itu, bahkan jika Xie Huanyu dan yang lainnya tidak mau, mereka akan mematuhi perintah, dan mereka akan lebih percaya diri dalam tindakan mereka. Kata-kata saudara itu sangat masuk akal, jadi mari kita menunggu dengan sabar. Gong Qianqiu mengangkat kedua tangan mendukung proposal Sue Pengzan, dan dia juga ingin melihat seberapa kuat 3 orang suci bisa. Tetapi bagaimanapun juga, 3 putra suci dapat membawa diri mereka lebih dekat ke inti tingkat tinggi Taiksu Shenzong. Gong Qianqiu sudah mulai merencanakan bagaimana memiliki hubungan yang baik dengan San Shengzi. Jelas, nilai 3 orang suci jauh melebihi Xie Huanyu. Selama dia berhasil memeluk paha ini, Xie Huanyu bisa menyerah tanpa penyesalan. Gong Qianqiu sangat merindukan berbagai sumber daya budidaya reruntuhan Kunlun.
Terutama ketika saya mendengar bahwa ada banyak pembuluh darah ilahi dan bahkan pembuluh darah suci di reruntuhan Kunlun. Hal-hal ini merupakan godaan besar baginya yang telah menelan akar dan tulang spiritual. Selain itu, Gong Qianqiu memiliki ambisi besar lainnya. Setelah mendapatkan pijakan yang kuat di reruntuhan Kunlun, dia akan secara bertahap menaklukkan reruntuhan Kunlun dan menjadi penguasa reruntuhan Kunlun saat itu. Ye Junlin, Xie Huanyu dan bahkan 3 putra suci hanyalah batu loncatan untuk master sekte ini. Bab 3704, Xiao Feng adalah tersangka pembunuh. Di dalam base camp. Jika Anda baru mengetahui bahwa aliansi pasukan 3 arah berurusan dengan base camp, semua orang merasa gugup dan takut. Kemudian ketika mereka tahu bahwa Ye Junlin terluka parah dalam pembunuhan itu, semua orang merasa bahwa mentalitas mereka berada di ambang kehancuran. Di mata semua orang, Ye Junlin adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Sekarang dewa perang berada di ambang kematian, dan menghadapi 3 musuh yang kuat. Hampir tidak ada peluang untuk mengalahkan lawan. Ada informasi yang datang kembali hampir sepanjang waktu dari pinggiran dikatakan bahwa master dari 3 kekuatan telah berkumpul di area yang luas. 3 kekuatan telah membentuk pengepungan base camp. Bahkan jika mereka ingin menerobos, tidak ada kemungkinan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang menakutkan? Masalah besar adalah kematian. Terkenal. Aku takut bahwa mereka akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Dikatakan bahwa Yu Feng Tianxi dan 10 besar Tianjiao telah disiksa sedemikian rupa. Hei! Desahan datang satu demi satu. Banyak anggota base camp gelisah, seperti semut di wajan panas. Kerumunan benar-benar panik. Li Ziran, Qinglong dan yang lainnya juga mencoba menenangkan emosi mereka. Tidak hanya itu tidak memainkan peran positif, tetapi itu membuat semua orang lebih cemas. Tentu saja, tidak semua orang terlalu berkaca-kaca, bahkan Li Ziran dan yang lainnya tidak yakin. Ditambah dengan khawatir tentang tubuh Ye Junlin, Li Ziran nyaris tidak didukung oleh kemauan keras. Hampir semua orang mengerti bahwa hanya masalah waktu sebelum base camp dihancurkan. Selama periode ini, banyak orang juga pergi mengunjungi Ye Junlin. Kesimpulannya adalah meskipun Ye Junlin masih memiliki kehidupan yang tersisa, racun para dewa di tubuhnya semakin sering menyerang. Dengan setiap serangan, kondisi fisik Ye Junlin turun 1 poin. Dan sampai hari ini, Ye Junlin hampir bertahan dengan hanya 1 napas tersisa. Dengan cara ini, masih banyak master yang menggunakan kekuatan mereka untuk memaksakan racun mereka. Dan mereka hampir tidak dapat mempertahankannya dengan mengambil obat mujarab untuk Ye Junlin. Mengapa situasi bos begitu serius? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Qinglong, yang dikenal tenang, panik. Dia tidak khawatir tentang kematian terakhir, tetapi hanya khawatir tentang keselamatan Ye Junlin dan personel lainnya. Terutama Junjun dan Li Ziran. Mereka semua adalah kerabat dekat Ye Junlin. Jadi tidak ada masalah dalam hal apapun. Apakah ada cara lain? Saya telah menggunakan semua obat mujarab yang bisa digunakan, tetapi situasi bos tidak membaik. Suzaku juga meratap lagi dan lagi. Jika pasukan koalisi 3 pihak menyerang, saya akan berjuang sampai mati untuk mengawal bos dan yang lainnya untuk melarikan diri. Kata Xuan Wu dengan suara keras. Meskipun kata-katanya sangat kuat, mereka tidak menginspirasi semangat juang orang lain. Meskipun dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa dia menghadapi koalisi 3 arah, terutama ketika ada lebih dari 10 master besar dari 2 sekte utama reruntuhan Kunlun. Dalam keadaan seperti itu, sama sulitnya dengan pergi ke langit untuk memperjuangkan jalan berdarah. Menurutmu siapa pembunuhnya? Suzaku bertanya setelah berbalik. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah kekuatan besar reruntuhan Kunlun. Jika tidak, tidak mungkin untuk menembus lapisan pertahanan dengan tenang. Kata Qinglong tajam. Yang lain setuju. Namun, mereka melihat Suzaku berpikir, dan segera bertanya, Suzaku, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Ya, sudah seperti ini. Apalagi yang harus dihindari? Jika kamu ragu, katakan saja langsung. Masa mendesak.
Suzaku menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam. Sejauh yang saya tahu, pada malam bos dibunuh, orang yang bertanggung jawab atas penjaga di luar ruang rahasia adalah Xiao Feng. Xiao Feng tahu persis bagaimana mengatur penjaga. Jika dia melakukannya, dia pasti akan melakukannya. Untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Jangan lupa bahwa demi Gong Qianqiu, dia juga melakukan sesuatu pada kita dan Jinye. Keluar. Semua orang yang hadir terdiam sejenak. Bab 3705, Perjuangan Xiao Feng. Satu hal lagi, jangan lupa, racun Shenmue hanya tersedia di supervisor medis Sitian penekan iblis. Dan master tulang yang mengajar Qianqiu pernah memiliki hubungan yang mendalam dengan supervisor medis Tianyi. Suzaku melanjutkan. Adegan itu sunyi senyap, dan tetesan jarum bisa terdengar. Qinglong dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan mereka semua melihat hal yang tak terbayangkan di mata satu sama lain. Setelah waktu yang lama, Qinglong berkata perlahan, Suzaku, kemungkinan ini tidak ada, kan? Bagaimanapun juga, bos adalah Tuan Xiao Feng. Saya biasanya memperlakukan Xiao Feng dengan baik, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia diperlakukan sebagai seorang anggota keluarga. Wanita itu akan melakukannya untuk kita. Tapi untuk bos, bagaimana Xiao Feng bisa menjaga hubungan ini? Qinglong dan beberapa orang lain menyatakan pendapat mereka. Lagi pula, dibandingkan dengan mereka, hubungan antara Ye Junlin dan Xiao Feng ada di sana. Bahkan jika dia menyukai Gong Qianqiu lagi, dia tidak akan melawan tuannya yang memperlakukannya seperti ayah dan saudara, kan? Dan ketika bos terluka, penampilan Xiao Feng tidak memiliki kekurangan apapun. Qilin berkata dengan sungguh-sungguh. Suzaku menggosok pelipisnya yang bengkak. Dia curiga bahwa Xiao Feng melakukan ini. Tapi apa yang dikatakan Qinglong dan yang lainnya juga masuk akal. Kuharap aku terlalu banyak berpikir. Suzaku bergumam pada dirinya sendiri. Segera, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia buru-buru menambahkan. Di masa depan, setiap kali Xiao Feng bertanggung jawab untuk menjaga pengaturan, kami akan membentuk penjaga tambahan. Setuju. Qinglong setuju. Xiao Feng sekarang dalam keadaan menyesal dan bersalah. Terutama dalam menghadapi kepanikan di antara anggota base camp, suasana hatinya bahkan lebih rumit. Sekarang Ye Junlin hanya bertahan setengah napas, setelah pasukan koalisi tiga pihak menyerang. Seluruh base camp tidak akan lepas dari nasib kehancuran. Tetapi pada akhirnya, dia adalah penggagas semuanya. Jika aku tidak membunuh Ye Junlin, base camp mungkin masih memiliki kesempatan. Xiao Feng merasa itu sangat mungkin. Bagaimanapun juga, Ye Junlin telah melakukan banyak keajaiban di masa lalu. Wajah Nyonya Liziran yang lesu, kesedihan dan ketidakpuasan Junjun dengan air mata. Suzaku dan keadaan sedih dan sedih lainnya. Adegan-adegan ini terlintas di benak saya secepat sebuah film. Jika bukan karena pembunuhan ini, semua orang akan lebih dari itu. Apakah aku benar-benar melakukan sesuatu yang salah? Xiao Feng bertanya pada dirinya sendiri. Tidak, aku tidak melakukan kesalahan. Demi menghabiskan waktu dengan orang yang kucintai, ada apa? Kalau mau disalahkan, Ye Junlin jahil dan mendengarkan fitnah. Nasib ini. Xiao Feng merasa bahwa untuk tetap bersama Gong Qianqiu, dia harus melakukan ini lagi. Ye Junlin, kenapa kamu tidak langsung mati di tempat? Jika kamu benar-benar mati di tempat selama pembunuhan, aku tidak akan merasa bersalah. Cepat mati. Hidup seperti ini. Xiao Feng mengutuk keras di dalam hatinya. Jika seseorang berada di sampingnya saat ini, dia pasti akan menemukan bahwa mata Xiao Feng penuh dengan aura iblis ungu hitam. Apakah kamu ingin menebus pisau dan mengakhiri hidup Ye Junlin sepenuhnya? Xiao Feng dikejutkan oleh pemikiran ini. Dari kejauhan, saya melihat banyak orang berjalan ke kamar tidur dengan penuh harapan untuk mengunjungi Ye Junlin, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk keluar dengan kecewa. Hati Xiao Feng juga campur aduk. Jadi dia memutuskan untuk mengunjungi Ye Junlin. Faktanya,
Xiao Feng sedikit takut untuk mengunjungi Ye Junlin dari lubuk hatinya selama ini. Dia bahkan khawatir Ye Junlin akan bangun sepenuhnya dan menemukan petunjuk untuk mengidentifikasinya. Lagi pula, dalam pandangan Xiao Feng, Ye Junlin jauh lebih sensitif terhadap masalah daripada orang lain. Jika ada kekurangan dalam proses berbicara, maka aku akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Memikirkan hal ini, Xiao Feng berhenti. Dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal bahwa dia pergi menemui Ye Junlin, kakak senior Xiao Feng. Tepat saat Xiao Feng hendak berbalik dan pergi, sebuah suara yang agak kekanak-kanakan terdengar. Bab 3706, apakah tuannya berubah? Xiao Feng mendongak dan melihat Junjun mendekat. Kita semua sudah datang ke sini. Kenapa kamu tidak masuk? Junjun cepat-cepat mendekat dan bertanya dengan ragu. Xiao Feng tiba-tiba merasa sedikit bingung, tapi dia masih berpura-pura tenang. Shen Sheng berkata, tiba-tiba saya ingat bahwa masih ada beberapa kekurangan di pos pertahanan. Saya berencana untuk memperbaikinya, agar tidak memberi koalisi 3 partai kesempatan. Hampir setiap hari, saya harus memeriksa pos pertahanan dan formasi pertahanan beberapa kali. Kamu juga datang untuk menemui guru. Xiao Feng dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Junjun mengangguk dan berkata, situasi ayah semakin serius lagi. Aku hanya bisa dengan enggan menekan penyebaran racun di tubuhnya melalui olahraga. Pada saat ini, mata Junjun sedikit merah, dan dia telah mencoba yang terbaik untuk memaksanya keluar racun, tetapi setiap latihan memiliki sedikit efek. Junjun, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Itu tidak bisa disalahkan padamu. Jika kamu ingin disalahkan, orang-oranglah yang disalahkan atas racun kejatuhan dewa. Jika tidak, guru tidak akan menderita malapetaka ini. Dengan kekuatan guru, jika itu hanya trauma, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk sembuh. Xiao Feng berbicara untuk menghibur Junjun, dan sepertinya dia sedang menghibur dirinya sendiri. Yah, begitu. Kesedihan Junjun sedikit mereda, dan kemudian dia melanjutkan, kakak senior Xiao Feng, ayo masuk dan lihat. Kata Junjun sambil tersenyum. Jika Anda menolak setelah Junjun membuat permintaan yang masuk akal ini, itu pasti akan menimbulkan keraguan. Xiao Feng mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kecemasan di tubuhnya, dan mengikuti Junjun ke kamar tidur. Begitu saya memasuki pintu, aroma herbal yang kuat masuk ke lubang hidung saya. Xiao Feng tahu bahwa ramuan ini semua adalah upaya untuk mengeluarkan racun dalam tubuh Ye Junlin. Meskipun keberhasilannya terbatas, semua orang masih berusaha keras untuk mencoba. Ye Junlin masih menutup matanya rapat-rapat. Wajahnya sepucat kertas, dan dia bahkan lebih tidak hidup dari 2 hari sebelumnya. Bahkan derajat naik turunnya dada tidak terlihat, hampir seperti mayat. Tuan, ini semua salahku baginya untuk menjadi seperti ini. Tidak, itu semua kesalahan racun para dewa. Tidak benar, jika kamu ingin menyalahkannya. Ye Junlin keras kepala karena mendengarkan fitnah. Jika bukan karena dia, mari kita ambil tindakan terhadap Qian Qiu terlebih dahulu. Mengapa demikian? Xiao Feng tampaknya memiliki 2 penjahat di dalam hatinya yang terus-menerus berdebat dan berkelahi. Hanya saja ketika dia melihat wajah Ye Junlin yang sangat familiar, Xiao Feng merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah tuannya sendiri, yang pernah merawatnya dengan cermat, dan memberinya semua pelatihan. Gambar-gambar dari masa lalu terus berkelebat di benaknya. Xiao Feng mengepalkan tangannya erat-erat. Kuku jari menusuk ke dalam daging tanpa sadar, dan darah perlahan mengalir keluar di sepanjang jari. Kakak Xiao Feng, jangan salahkan dirimu sendiri. Lawannya kemungkinan adalah ahli agung reruntuhan Kunlun. Bahkan jika pertahanannya ada, itu akan sia-sia. Junjun juga memperhatikan keanehan Xiao Feng, dan mengira dia menyerang pertahanan oleh si pembunuh. Salahkan dirimu sendiri. Xiao Feng sedikit terkejut, hanya untuk menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabaran. Tapi dia bereaksi sangat cepat, dan buru-buru mengikuti kata-kata Junjun dan berkata, meski begitu,
aku tidak bisa disalahkan. Tidak, aku akan pergi dan memperkuat kekuatan pertahanan. Setelah berbicara, Xiao Feng berbalik dan pergi. Dia benar-benar saya khawatir jika saya terus tinggal. Itu akan mengungkapkan kekurangan lagi. Kakak senior Xiao Feng, aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Junjun ingin menghibur beberapa kata lagi, tetapi Xiao Feng telah menghilang. Memutar kepalanya untuk melihat Ye Junlin, wajahnya digantikan oleh ekspresi sedih lagi. Ayah, cepat sembuh. Sebelum Junjun selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara. Junjun, isolasi tempat ini dari dunia luar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Bab 3707, mengatur tugas Junjun. Ayah, apakah kamu berbicara denganku? Junjun merasa bahwa dia mengalami halusinasi pendengaran. Dia buru-buru menatap Ye Junlin, tetapi menemukan bahwa yang terakhir masih pucat dan matanya tertutup. Kau dengar benar Junjun. Jangan menarik perhatian siapapun dan mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Suara Ye Junlin terdengar jelas lagi. Junjun sangat terkejut dan buru-buru diisolasi. Gunakan kekuatan elemen antara langit dan bumi untuk langsung membentuk area ruangan yang terpisah. Ayah, isolasi telah berhasil. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat yakin. Kata Junjun dengan suara rendah. Suara Ye Junlin keluar dari tubuhnya lagi. Aku baik-baik saja. Aku hanya berpura-pura seperti ini untuk menyembunyikan mata dan telinga orang. Ayah baik-baik saja. Tapi kenapa? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan identitas si pembunuh? Atau hanya untuk membingungkan koalisi tiga arah? Ada tanda tanya di kepala Junjun. Kamu mendengarkan dengan seksama semua yang aku katakan selanjutnya, dan kamu tidak dapat mengungkapkan sedikit pun kesalahan setelah kejadian itu. Terutama jangan biarkan Xiao Feng menyadarinya. Suara Ye Junlin sangat serius. Kakak senior Xiao Feng. Junjun tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu. Ye Junlin kemudian mengangkat semuanya ke Junjun, terutama detail pembunuhannya. Mata Junjun penuh kejutan setelah mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Feng akan membunuh ayahnya. Untuk mengurus rencananya, aku tidak mengendalikan racun para dewa dan membiarkannya menyebar dalam darah dengan sendirinya. Jadi keadaan ini adalah keadaan keracunan yang sebenarnya. Hanya saja setelah selesainya masalah ini, saya akan benar-benar memaksa racun keluar sendiri. Sekarang Anda memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Serangan koalisi tiga pihak sudah dekat, dan Anda perlu memanfaatkan beberapa hari ini untuk meningkatkan kultivasi Anda. Otak Tuhan menggunakan detektor untuk menemukan banyak pembuluh darah spiritual. Dan dikatakan bahwa masih banyak energi di pembuluh darah spiritual ini yang belum habis, yang hanya berguna bagi Junjun untuk meningkatkan kultivasinya. Kamu bisa meninggalkan base camp di depan semua orang. Jika kamu mengaku mencari cara untuk meningkatkan kekuatanmu, itu tidak akan pernah menimbulkan kecurigaan siapapun. Ye Junlin juga memberitahu bahwa ada jalan rahasia darurat di pinggiran kota. Base camp. Dan Anda dapat tetap diam pada saat itu, menerobos pengepungan pasukan koalisi tripartit. Ayah, tidakkah kamu memberitahu ibu tentang hal-hal ini? Junjun bertanya lagi setelah menuliskan semuanya. Selama periode waktu ini, Li Ziran sangat kurus, dan Junjun terlihat sangat tertekan. Rahasiakan untuk saat ini, toh tidak akan lama lagi kebenaran akan terungkap. Untuk kemenangan pertempuran yang menentukan ini, kamu hanya bisa membuat ibumu merasa bersalah terlebih dahulu. Ye Junlin menjawab setelah beberapa saat. Momen ketidakpedulian. Oke. Meskipun Junjun tidak tahan, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan ayah sangat masuk akal. Selain itu, ada bahaya besar yang tersembunyi di sekitar Xiao Feng. Begitu saya memberitahu ibu saya bahwa ada sedikit cacat, maka rencana ini akan sia-sia. Oke, mari kita angkat kekuatan isolasi. Jika terlalu lama, orang pasti akan curiga. Kemudian Ye Junlin berhenti berbicara dan kembali ke keadaan sekarat sebelumnya. Ayah, kalau begitu aku pergi. Setelah Junjun selesai berbicara, dia berbalik dan pergi.
dan pada saat yang sama mengubur kegembiraan dan kegembiraan di hatinya. Wajahnya berubah sedih lagi. Segera setelah saya meninggalkan pintu, saya bertemu Qinglong dan yang lainnya yang datang berkunjung. Junjun, bagaimana situasi bos? Suzaku bertanya dengan khawatir. Junjun menghela nafas dan berkata, ini semakin buruk. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hei. Beberapa orang menghela nafas. Mereka bisa merasakan ketidakberdayaan Junjun. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Suzaku. Namun, kata-kata Junjun selanjutnya membuat beberapa orang tertegun di tempat untuk sesaat. Beberapa paman dan bibi, aku akan pergi keluar base camp untuk mencari cara untuk meningkatkan kekuatan. Pekerjaan pengawalan ayah akan diserahkan kepadamu. Kata Junjun tiba-tiba. Bab 3708, Kelainan Junjun. Wajah Suzaku dan yang lainnya berubah beberapa kali. Emosi seperti terkejut, kaget, ragu, muncul satu demi satu. Junjun, dalam situasi ini, apakah kamu masih ingin meninggalkan base camp? Suzaku ingin membuat keputusan akhir. Tanpa diduga, Junjun mengangguk tegas dan berkata, ya, terus seperti ini tidak berbeda dengan duduk diam. Junjun jelas tidak bermaksud menjelaskan secara mendalam, dan bahkan tidak memberi Suzaku dan yang lainnya kesempatan untuk terus bertanya. Jadi dia berbalik dan pergi. Melihat punggung Junjun, Suzaku dan yang lainnya terdiam, dan butuh 5 atau 6 menit untuk pulih. Suzaku, apa maksudmu dengan Junjun? Qinglong bertanya lebih dulu. Suzaku merenung untuk waktu yang lama tanpa mengatakan alasannya. Dan dia benar-benar tidak dapat memahami arti yang lebih dalam dari melakukannya. Setelah bos, Ye Junlin, terluka, Junjun hampir bisa dianggap sebagai kekuatan tempur terkuat di seluruh base camp. Sekarang dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi. Bukankah itu akan membuat semangat semua orang yang hampir runtuh menjadi lebih buruk? Bahkan dapat menyebabkan banyak reaksi berantai yang tidak diinginkan. Saat berita menyebar tentang keputusan Junjun untuk meninggalkan base camp untuk mencari promosi, kekhawatiran Suzaku dengan cepat menjadi kenyataan. Iman dan semangat para anggota base camp sekali lagi terpukul keras. Bahkan beberapa rumor buruk meningkat. Hanya melihat bahwa tidak ada harapan untuk melawan pasukan koalisi 3 arah dan melarikan diri. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, kemungkinan ini memang sangat tinggi. Tetapi saya juga memahaminya dengan sangat baik. Orang tidak bisa mengubah situasi pertempuran sama sekali. Dia melarikan diri. Apakah dia meninggalkan kita di sini untuk duduk diam? Karena dia masih putri tertua, dia tidak mewarisi darah tertua. Koalisi akan segera dimulai, jadi tidak terlalu banyak bagi kita untuk memikirkan diri kita sendiri, kan? Ada banyak diskusi, dan base camp yang sudah panik, bahkan lebih buruk saat ini. Bahkan ada beberapa orang yang sudah merencanakan untuk kabur secara diam-diam. Begitu ketakutan akan perang ini terjadi, kecepatan penyebarannya sangat menakutkan. Kepergian Junjun tampaknya menjadi sedotan terakhir yang meremukkan semangat para anggota base camp. Berita ini secara alami juga dipelajari oleh Gong Qianqiu dan yang lainnya. Dia mengirim pasukan berat untuk menyegel area sekitar base camp, berharap untuk menangkap Junjun terlebih dahulu, dan kemudian memberikan pukulan yang lebih dalam ke staf base camp. Namun, Junjun menghilang tanpa jejak, dan banyak tentara penyergapan tidak melihat Junjun pergi. Seolah-olah Junjun tiba-tiba menguap dari dunia. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Junjun telah meninggalkan pengepungan melalui jalan rahasia dan menemukan otak dewa. Segera, dia menggunakan beberapa pembuluh darah spiritual yang terdeteksi oleh otak dewa untuk meningkatkan kekuatannya. Ye Junlin memikirkannya dengan sangat jelas. Karena koalisi 3 pihak belum bergerak untuk waktu yang lama, dia bisa menunggu langkah mereka selanjutnya dengan tenang. Dan Junjun hanya mengambil kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, dan kemudian dia bisa mendapatkan kekuatan tempur teratas. Keyakinan yang terguncang dari anggota biasa tidak baik untuk moral militer, tetapi kekuatan tempur teratas yang benar-benar dapat mempengaruhi tren pertempuran. Pada saat yang sama, Xiao Feng juga sangat bingung.
Pasukan koalisi tiga pihak mendekati kota, dan tuannya terluka parah. Bukankah Junjun harus berdiri teguh? Situasi saat ini dapat digambarkan sebagai sangat berbahaya, dan hanya Junjun, kekuatan tempur terkuat, yang hampir tidak dapat menenangkan diri. Semua orang panik. Jika kamu pergi saat ini, bukankah itu sama saja dengan menghancurkan tembok besar? Xiao Feng bingung. Dia juga membuntuti orang lain untuk menanyakan tentang niat sebenarnya Junjun untuk pergi, tetapi menemukan bahwa bahkan Li Ziran dalam keadaan yang tidak dapat dipahami. Mengapa anak ini mulai berpikir bahwa itu yang keluar? Bagaimana bisa dihentikan? Wajah Li Ziran yang sudah kuyu bahkan lebih khawatir pada saat ini. Untuk itulah, Li Ziran juga memanggil Suzaku dan yang lainnya untuk menanyakan satu persatu. Namun hasilnya tetap sama. Ini membuat Li Ziran semakin bingung. Bab 3709, tinggalkan. Gong Qianqiu dan yang lainnya juga dibuat bingung oleh Junjun yang tiba-tiba meninggalkan base camp dan bisa menghilang secara misterius di bawah pengepungan. Saudari junior Qianqiu, jangan terlalu khawatir. Gelombang seperti apa yang bisa kamu buat dengan seorang anak? Melihat Gong Qianqiu sedikit mengernyit, Sue Pengzan menghibur. Kakak Sue tidak tahu apa-apa. Setelah Ye Junlin terluka, Junjun adalah kekuatan tempur terkuat di base camp. Tidak masuk akal baginya untuk pergi tiba-tiba. Tetap di belakang. Pasti ada monster ketika gurunya pergi. Tidak normal. Bukankah seharusnya ada konspirasi di dalamnya? Gong Qianqiu mengatakan semua keraguan di hatinya. Guguk Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, kekhawatiran Anda memang tidak masuk akal. Tetapi di sisi lain, masalah ini tidak sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, Junjun adalah satu-satunya bibit Ye Junlin. Mereka semua harus tahu itu. Bahkan jika Junjun tetap, itu tidak akan mengubah tren pertempuran. Lebih baik meninggalkan api untuk masa depan. Xuan Ming juga menindaklanjuti. Kata-kata anakku masuk akal. Tuan Gong, kita selalu dapat memperhatikan tren internal. Anak-anak yang melarikan diri. Kita akan menerobos base camp dan menggunakan Li Ziran dan Ye Junlin sebagai umpan. Aku tidak percaya. Melihat orang tuanya, kerabat dan teman-temannya dibantai, bisakah anak kecil yang belum tumbuh rambutnya itu menahan diri? Ketika penonton mengatakan ini, Gong Qianqiu sedikit lega. Namun, pada saat ini, alat komunikasi berdengung dan bergetar. Gong Qianqiu mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah informasi yang membuat janji dengan Xiao Feng. Kalian sibuk dulu. Aku ingin memanfaatkan bidak catur lain dengan baik. Mungkin aku bisa mengalahkan base camp tanpa darah. Senyum sinis tercetak di wajah Gong Qianqiu. Meninggalkan kerumunan dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Tidak lama kemudian, Xiao Feng tiba seperti yang dijanjikan. Meskipun di dalam hatinya menjijikkan, Gong Qianqiu masih bertanya dengan prihatin, apakah ada yang salah dengan melihatku terburu-buru? Mungkinkah Ye Junlin mengetahui bahwa kamulah yang membunuh? Melihat Xiao Feng yang lesu penampilan, hati Gong Qianqiu ketika saya tegang. Saya pikir Ye Junlin telah pulih. Tidak, kesehatan Tuan Ye Junlin semakin memburuk. Jika bukan karena pemeliharaan banyak orang kuat di base camp, aku khawatir dia sudah lama mati. Kata Xiao Feng dengan sungguh-sungguh. Gong Qianqiu menghela nafas dalam hatinya dan terus bertanya, lalu mengapa kamu masih terlihat khawatir? Junjun pergi. Sekarang kamu memiliki prestise paling tinggi di base camp. Bahkan jika Li Ziran tidak dapat dibandingkan, apalagi yang bisa kamu khawatirkan? Tentang. Bagaimana dengan itu? Kata-kata Gong Qianqiu sengaja membimbing, sehingga kepercayaan Xiao Feng berlipat ganda. Dan dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kendali sebenarnya dari base camp Ye Junlin. Pada saat itu, selama Xiao Feng digunakan, akan mudah untuk menghancurkan base camp, dan bahkan dapat digunakan olehnya. Qianqiu, aku merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Bagaimanapun juga, Ye Junlin adalah tuanku. Ibu dan yang lainnya tidak jahat padaku. Sekarang Ye Junlin terluka parah. Setelah serangan koalisi tiga arah, orang-orang ini mungkin mati.
Namun, semua ini disebabkan olehku. Aku berdosa. Xiao Feng berkata semakin bersemangat, dan akhirnya meniup 2 pukulan di dada. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku masih merasa kasihan padamu. Ye Junlin memperlakukanmu seperti itu, tapi aku tidak berhasil membunuhmu. Aku bukan orang yang memenuhi syarat. Aku pernah berkata bahwa aku akan melindungimu dengan baik. Tidak melakukan semua ini. Pemborosan yang tidak berguna. Apa gunanya hidup seperti ini? Xiao Feng hampir gila. Dia mengeluarkan belati dan menikamnya langsung di jantung. Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Tangan Gong Qianqiu cepat, dan dia meraih lengan Xiao Feng. Bagaimana kamu bisa sia-sia? Gong Qianqiu memainkan keterampilan akting yang luar biasa dan langsung mengaktifkan mode berkedip. Bab 3710, ini adalah pria sejati. Terlebih lagi, kamu memilih kebenaran untuk membunuh kerabat untukku. Berapa banyak orang di dunia yang bisa melakukannya? Ini adalah pria sejati. Dengan Xiao Feng, kamu sekarang adalah tulang punggung base camp. Jika kamu runtuh, kepercayaan anggota base camp akan runtuh. Itu akan lebih cepat. Saat Gong Qianqiu terus menghibur, suasana hati Xiao Feng berangsur-angsur menjadi tenang. Qianqiu, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Xiao Feng bertanya dengan harapan di matanya. Gong Qianqiu mengangguk dan berkata, tentu saja. Bagaimana mungkin pria yang kusukai di Gong Qianqiu menjadi sia-sia? Kata-kata Gong Qianqiu tulus. Belum lagi orang dengan akar yang dalam seperti Xiao Feng tidak dapat melihat kekurangannya. Bahkan Ye Junlin yang cerdas mungkin tidak melihat masalah apapun. Karena kalimat ini memang benar pikiran Gong Qianqiu. Namun pria yang disukainya belum juga muncul. Bahkan Sue Pengzan, Xie Huanyu dan yang lainnya hanyalah batu loncatan bagi Gong Qianqiu-nya untuk memanjat. Terlebih lagi, Xiao Feng. Qianqiu, kamu sangat baik padaku. Xiao Ri sangat bersyukur sampai menangis, sangat mengurangi rasa bersalah yang menyebabkan situasi base camp saat ini. Di masa depan, selama itu yang kamu katakan, aku akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika aku adalah musuh dunia, aku akan berdiri di sisimu dengan teguh. Xiao Feng mengaku dengan penuh kasih, membuat Gong Qianqiu mual lagi. Tapi ada senyum tulus di wajahnya, yang merupakan kegembiraan karena memiliki kendali penuh atas Xiao Feng. Namun, di mata Xiao Feng, itu adalah pemandangan yang berbeda. Dia pikir itu adalah perasaannya yang sebenarnya, yang sangat menyentuh Gong Qianqiu. Qianqiu, menurutmu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Junjun pergi tiba-tiba, dan para anggota base camp sudah panik. Bahkan jika kamu mencoba untuk menenangkan, kamu tidak dapat membalikkan keadaan. Wajah Xiao Feng tidak berdaya. Gong Qianqiu merenung sejenak dan berkata, sekarang adalah saat yang tepat bagimu untuk membangun prestise dan membalikkan keadaan. Bagaimanapun, mencoba untuk menenangkan telah jatuh ke posisi rendah. Yang terbaik adalah menemukan kesempatan untuk membunuh 3 pusat kekuatan aliansi utama, yang dapat meningkatkan moral. Dan Anda juga status di benak. Sudah dekat untuk sepenuhnya mengendalikan base camp. Siapa yang berani mengajukan keberatan terhadap kita bersama? Ada ribuan tanggapan ketika base camp mengangkat tangannya. Setelah waktu yang lama, Xiao Feng kembali sadar. Kemudian dia berkata tanpa daya, Qianqiu, sekarang Master Koalisi 3 arah seperti awan. Dengan kekuatan saya mungkin tidak dapat membunuh tuan yang penting. Jika saya hanya membunuh beberapa orang kecil yang tidak penting, saya khawatir saya menang. Tidak dapat meningkatkan statusku. Gong Qianqiu merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun aku berada di kota sihir, hatiku berada di depan yang sama denganmu. Jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda informasi. Selama Anda menemukan kesempatan, Anda akan berhasil menyerang. Bunuh Master Inti dari Divisi Penindasan Iblis. Aku. Xiao Feng tergerak melampaui kata-kata. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Kamu adalah lelakiku. Itu tidak baik untukmu.
siapa yang baik untukmu? Qian Qiu, hanya untuk cintamu. Bahkan jika aku mati sekarang, aku tidak akan pernah ragu sama sekali. Kata Xiao Fasih. Melihat Xiao Feng yang matanya memerah dan wajahnya bergerak, Gong Qianqiu benar-benar ingin tertawa. Dia ingin menggunakan tangan Xiao Feng untuk mengobarkan perang mereka. Pada saat yang sama, itu juga dapat memungkinkan Xiao Feng untuk mendapatkan prestise di base camp. Itu benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Xiao Feng, ketika kamu tahu segalanya, seperti apa ekspresimu? Dan Ye Junlin, saya pikir Anda telah ada selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa banyak kekuatan akan dihancurkan di bawah perencanaan pemimpin ini, kan? Gong Qianqiu, saya sudah mulai menantikan pemandangan menyerang base camp secara menyeluruh dan akhirnya menginjak Ye Junlin dan yang lainnya. Bersambung.